Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan now sudah yang dinanti-nantikan. Saya mau sapa dulu ada Kak Maya, apa kabar? Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom nih, Gus Solly ya. Untuk Halo, Anda yang menyimak bersama dengan kami, semoga bisa terus bisa bersama dengan kami dan bisa mendapatkan berkat banyak sekali. Kak Maya, apa kabar? halo, baik, puji Tuhan. Kak Indi, apa kabar? Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sekali juga buat Kak Maya buat kesempatannya, waktunya juga ya. Di sela-sela kesibukan masih menyediakan waktu untuk bersama dengan saya di sini. Oke. Sama-sama, Kak. Well, Thank you buat kesempatannya juga ya. yes, oke. Kita sapa pendengar kita, Kak Maya mungkin juga udah hafal ya Good News Family ya. Good News Family. Panggilnya Good News Yes. Family ya. Yes, benar banget. Em, kalau Good News Family pernah dulu ya mengikuti ada ajang Indonesian Got Talent bener ya, Kak, ya? Oh, iya. 2014 ya, Kak Maya ini salah satu semifinalis loh, Beboneka. Dulu saya belum kenal beliaunya, saya kenal itu waktu kita pelayanan bareng itu kayak di atas 2015-an atau berapa tuh, sekali ya kita pelayanan bareng ya, Kak, ya, Benar-benar. Jakarta kalau nggak salah. Iya. Nah itu pertama kali kenal, padahal ternyata sudah tahu, "Noh, itu bukannya" nah itu. Oke, well Kak Mai, mau berbagi apa nih? Ingatan baik apa? Karena again ya, ingatan baik itu adalah sesuatu yang harus kita tata ulang supaya kecenderungan kita kan lupa ya. Kak Hmm. Mai juga sering, "Saya tuh pelupa tuh." "Sama Kak, saya juga pelupa." Makanya kita mesti berbagi ingatan baik tentang kebaikan Tuhan. Oke, well tuh kan kameranya kayak gini deh. Kak Mai silahkan. Oke. Selamat pagi, Good News Family, dimanapun Anda berada. Aku bersyukur banget bisa dikasih kesempatan untuk boleh sharing di acara ini ya. Yes. Kenal Kak Indi udah lama, tapi pernah juga berencana untuk ngobrol, tapi belum terlaksana. Dan ternyata saat saya ada di tempat ini, justru jadi kesempatan yang baik. Semoga ya, nanti Yes. apa yang saya Mhm. sharingkan semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Em, aku mau cerita tentang Mhm. spesial tentang calling yang Tuhan taruh di dalam Mhm. kehidupan aku ya. Kalau Yes. ini langsung cerita gitu Kak Indi, langsung cerita. Awalnya gini deh, Kak Mai mungkin aktivitasnya apa selama Oh, ini gitu oke. kan, terus boleh diceritain dari awal itu ya? Oke. Jadi kalau sebelum saya sekarang ada di sini, ada di AFGF Mhm, Semarang, IVF, heeh, aku full time sekarang di sini. mhm, Sebelumnya saya ngajar di beberapa tempat, di banyak mhm, tempat, ada sekitar 7 tempat dalam waktu bersamaan, dan itu menghabiskan begitu banyak waktu, tapi saya nggak tahu kalau itu hal yang nggak tepat gitu. Saya kira benar, saya kira nggak apa-apa, saya kira baik-baik saja, saya kira tidak ada yang dikorbankan, tetapi mhm, ternyata bersyukur buat Tuhan taruh dalam hati saya kalau nggak harus kayak gitu caranya gitu, kayak Tuhan mhm, ngingetin kayaknya nggak harus gitu-gitu banget deh, kayaknya ada yang perlu dievaluasi, ada yang perlu dicek ulang prioritasnya gitu. mhm, Karena saya latar belakangnya suka banget ngajar, jadi kalau berpindah mhm, dari satu tempat ke tempat yang lain itu sesuatu yang tidak pernah membosankan. Jadi kadang sampai ya, lupa waktu gitu, mhm, dari pagi sampai mhm, malam saya betah, tapi mhm, ternyata ada yang kurang tepat gitu. Jadi di mhm, program Ingatan Baik ini mhm, saya merasa kalau saya sharing tentang apa yang Tuhan taruh dalam hati saya ini pun akan menjadi ingatan baik untuk diri saya dan juga untuk siapapun yang mendengarkan, bahwa mhm, ingat loh, ada kebaikan Tuhan yang kita udah terima, dan ada mhm, rencana Tuhan yang lebih luar biasa dibandingkan rencana-rencana kita sendiri gitu. Jadi kadang mhm, kita kan berjalan dengan plan kita ya, tapi mhm. Tuhan mau ngomong, "Eits, ayo ikut sama rencanaku, jangan jalan sendiri, ikuti aku," gitu. Jadi ya, aku Oke, yang mau setelah berapa sharing. lama nih Kak Mai? Karena kan again ya saya tadi dengar Kak Mai itu kan seneng ngajar. Mm-mm. Pokoknya udah lama banget di mana-mana gitu kan saya lihat itu, saya suka ngikutin medsosnya Kak Mai kebetulan. Jadi ngajar di sini, di beberapa tempat kan ya. Dan Mm-mm. itu sudah cukup lama, ada yang belasan tahun juga kan ya. Mm-mm. Seperti itu. Iya.
silakan. Saya Mmm, dari mhm, 2009. Saya mengajar pertama kali itu 2006. 2006 mhm saya mhm, ngajar waktu saya masih kuliah. Saya ngajar karena harus mhm sambil bekerja gitu ya untuk mhm, memenuhi kebutuhan. Waktu itu saya harus bayar kuliah. Tapi dari mengajar di mhm sebuah klub untuk anak-anak kecil mhm. sampai 4 tahun di situ, lalu akhirnya 2009 saya menikah. 2009 sampai 2021, 13 tahun. Wow. 13 tahun ditambah 17 tahun. Saya Mhm muter-muter kemana aja, siapapun yang perlu saya ada di sana, saya ada di sana. Dan mhm ya selama itu saya tidak memiliki waktu untuk bareng-bareng dengan keluarga. Bayangkan mhm kalau ngajar itu Kak Indi, hari Sabtu dan hari Minggu adalah jam emas gitu. Jadi di mhm mana mereka murid-murid itu biasanya selesai beraktivitas sekolah dan mereka mulai les nyanyi, mereka mulai bisa ekstra mhm. kurikuler gitu di hari Ya, Sabtu dan Minggu. Bahkan yang paling parah adalah setiap kali saya ibadah, selesai ibadah itu kami nggak acara keluarga bareng, tapi keluarga saya pulang, anak-anak saya dan suami saya pulang, tapi saya lanjut ngajar loh. Saya split. Jadi saya naik kendaraan sendiri, mereka naik kendaraan mhm sendiri, dan saya ketemu nanti malam lagi. Jadi mau hari Senin sampai hari Minggu semuanya rasanya sama. Tidak ada mhm. istirahat, tidak ada waktu kosong, dan itu anehnya dulu menjadi kebanggaan dan hari ini menjadi sebuah kekonyolan. Setelah Iya ya, tahu. karena nggak ngerasain bosen juga Kak Maya karena suka Iya, ya. iya, iya. Tapi setelah oke. Nah ini, pertama kali Kak Mai ngerasa apa, ada, calling yang sangat kuat itu di tanggal berapa, waktu apa, kayak gitu kan? Boleh diceritain Oke, mungkin? aku akan selalu ingat tanggal itu ya, 13 September 2021, jam 1 Mhm siang. mhm. Masih merinding kalau ngomong ya, masih ke bawah. Ikutan ini Kak Mai, saya pun. Jadi saya punya Instagram juga baru aja. Itu pun Mhm karena diminta dari AFGF Jakarta untuk yang mau ngajar di acara kids gitu untuk Jakarta, mhm dimintain Instagramnya. Saya nggak punya Instagram, lalu saya dibuatin sama teman saya, pokoknya gaptek gitu ya. Lalu akhirnya di Instagram itu saya mulai cerita pelan-pelan tentang flashback, tentang mhm saya, tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya, sampai di satu titik di tanggal 13 September itu saya posting tentang waktu bersama dengan keluarga. Kenapa saya posting itu? Karena waktu itu pertengahan COVID, kayaknya COVID sudah hampir mulai pulih gitu. Jadi kantor suami saya sudah mulai aktif. mhm Kami punya waktu satu-satunya tanggal, yaitu di sekitar tanggal 10 atau 11 September waktu itu, waktu ulang tahun mhm mama saya. Saya pikir ini jadi kesempatan untuk saya pergi bareng-bareng. Selama 13 tahun kami nggak pernah pergi bareng-bareng. Bener-bener aku charter mobil, kita pergi cuman ke Bandungan, cuman jalan, cuman menikmati pemandangan, ke kebun stroberi, hanya seperti itu ya, sederhana. Tapi waktu pulang dari situ aku posting foto-foto itu, tiba-tiba di dalam hatiku tuh seperti ini. Kenapa enggak? Kenapa enggak kamu di rumahku? Kamu mengajar orang-orang yang mau melayani aku gitu. Kenapa enggak kamu pakai talentamu enggak untuk muter-muter di tempat di mana kamu mau, tapi kamu mengajar di tempat yang aku mau kamu berada. Mulai dari anak-anak kecil, youth, sampai untuk persiapan ibadah minggu. Em, aku mau kamu ada di situ gitu. Jadi mau sampai kapan kamu muter? Jadi kayak ada Ah, pertanyaan yang sip banget. tiba-tiba kayak Tuhan tuh kayak ingetin, keluargamu Mhm ini berharga loh, anak-anakmu ini berharga. Waktu yang kamu berikan buat mereka itu seberapa gitu ya. Artinya kadang kita mikir, ah aku masih umur sekian. Kita nggak pernah mhm. tahu umurnya Tuhan kasih sampai berapa. Ya. Tapi ketika sudah bahkan 13 tahun itu hilang, dalam tanda kutip ya, hilang begitu saja. Dan kayak Tuhan tuh ngomong, nanti kalau kamu di
rumahku, kamu bisa hari Sabtu bisa libur, punya waktu bersama keluarga gitu. Tapi saya nggak berhenti sampai di situ ya. Saya perlu cek ini apa? Ini panggilan Mm. atau ini hanya Mm. perasaan karena pengen libur? Perasaan karena mau posting liburan jadi pengen liburan terus atau apa gitu. Mm. 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 Orang yang pertama kali saya konfirmasi adalah yang pasti suami. Saya tanya apakah dia Mm. oke kalau saya masuk di gereja karena suami saya juga full time, cuman dia Mm. staff, jadi dia Ya. bukan ke arah musik, tapi dia Mm. di kantornya. Dan jawaban yang surprise, suami saya kan suka bercanda tuh, tapi waktu itu jawabannya tuh malaikat banget. Dia bilang, dia bilangnya gini Kak Indi, Mm. kalau waktunya Tuhan panggil kamu, Tuhan panggil kamu dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu kalimat yang keluar dari seorang suami saya itu ajaib sih menurut saya. Oh, oke. Konfirmasi kedua, konfirmasi kedua, saya Mm. langsung tanya sama teman sepelayanan saya. Ya. Semoga dia nggak kegigit-gigit saya sebut namanya. Namanya Markus ya. Dia, Mm. saya tanya, boleh nggak, aku mau cerita sesuatu nih, boleh nggak? Dia bilang, Mm. kenapa? Mm. Misalnya aku masuk di gereja dan full time seperti apa pandangan kamu? Mm. Surprise-nya dia menjawab seperti ini. Wow, Tuhan tuh luar biasa ya, Mai. Kenapa? Ini Mm. beneran nih, saya tapi nggak berani cerita sama kamu. Saya Mm. Mm. pernah mimpiin kamu kerja di gereja bareng saya gitu. Tapi dia nggak cerita sama Wow. saya. Saya Mm. tanya, Mm. kenapa? Ya karena saya tahu, maksudnya pasti setiap orang punya prioritas, setiap orang punya kebutuhan. Dan Yes. dia dia cuma menyimpan itu dalam hati, jadi begitu saya tanya dia kayak kaget loh, kok cocok apa yang dia mimpi, apa yang saya sampaikan kok nyambung gitu. Lalu Mm. akhirnya saya ke pastor, tentu saja saya Mm. konfirmasi ini gimana Iya. ya, ini oke nggak pastor, karena memang nggak dibuka lowongan, bayangkan loh di gereja ini Ah. tidak dibuka lowongan untuk Mm. full timer, tapi Mm. Yes. saya nggak bisa tidur waktu itu. Saya nggak bisa Mm. tidur sore malam sampai malam banget, saya nggak bisa tidur. Pagi-pagi saya bangun jam 5 pagi dan saya WhatsApp ke Pastor Budi. Aha. Saya ngomong, Pastor saya dapat calling seperti ini benar apa enggak? Ini seperti Mm. ini gimana Pastor? Dan Pastor Budi bilang, wow, nanti janjian Praise the sama Lord. PA saya dan kita Mm. ketemu gitu. Dan Mm. saya orangnya butuh konfirmasi ya Kak India. Saya nggak yang Ya. asal, oh aku melakukan ini, enggak. Saya butuh konfirmasi. Ya. Saya telepon lagi sama pembimbing rohani saya telepon, Pastor ini benar nggak kayak gini? Dia bilang, Pastor Johnny, dia bilang seperti ini, kalau motivasi kamu memenuhi panggilan kamu adalah benar-benar untuk sesuatu yang dari Tuhan, berarti itu benar. Misalnya untuk waktu Mm. bersama dengan keluargamu, bukan tentang materi. Kamu lebih memikirkan tentang masa depan, kamu lebih memikirkan tentang apa yang Tuhan mau daripada apa yang kamu mau, itu berarti itu kamu di jalan yang benar gitu. Jadi Mm. semuanya lingkaran itu mendukung saya untuk lompat. Saya bilang lompat Mm. ya, karena Yes. agak lumayan beresiko juga karena kita nggak pernah tahu apa Ya. yang terjadi di depan, tapi cuman ini Mm. masalah mau taat atau enggak saat ada panggilan itu Mm. datang gitu. Dan saya bersyukur saya memilih untuk taat apapun yang terjadi di depan ya. Ya. Oke, aku mau Mm. lompat gitu. Mm. Gitu sih Kak Indi. Keren banget. Ya, garansinya sih kita ada di tangan yang tepat ya Kak Maya. Ya nggak sih, ketika lompat mungkin kita nggak ngerti apa. Cuman ada garansi nih, ada di tangan yang tepat ya. Ketika struggle, ketika apapun tuh nggak apa-apa deh, nggak sama siapa-siapa, yang penting sama Tuhan gitu. Iya, Ya nggak sih? benar, waktu itu saya Mungkin juga seperti harus itu. Ya, harus pamit ya kemudian di yes. pekerjaan saya yang Iya, lama. beberapa kan banyak tuh ya Kak Mai. Iya, nggak Terus respon ganggu. mereka gimana dong? Kalau yang terutama kan karena saya daily-nya mengajar kan di Mm-mm. salah satu sekolah musik ya. Jadi saya Ya. Mm-mm. harus, karena saya tahu ini untuk tujuan yang baik, saya harus Mm-mm. melakukan dengan cara yang baik juga. Jadi Yes, saya betul. izin ke satu persatu murid saya dan saya mengarahkan mereka untuk ke guru yang baru tapi sesuai dengan karakter mereka. Mm-mm. Jadi
saya juga izin sama ibu pimpinan saya waktu itu, dan ya Mhm. beliaunya ya menyayangkan ya pastinya, tapi Mhm. saya meyakinkan beliau bahwa ini benar-benar nggak ada motivasi lain selain memang saya harus penuhi panggilan saya gitu. Bukan karena saya ingin, karena kan kadang dikira saya mau bikin sekolah sendiri atau dikira saya mau Iya, ya bikinnya ambil begitu. murid ya mungkin ya. Mhm. Jadi Ya. saya bilang enggak, ibu, saya benar-benar enggak seperti itu. Saya Mhm. izin satu persatu kepada instansi. Bahkan kenapa saya izin Mhm. ke instansi, karena kalau saya masih mengikatkan diri pada instansi itu kan saya punya tanggung jawab yang rutin Ya, ke mereka betul. untuk setiap Mhm. wisudanya, untuk setiap acara mereka. Tapi begitu saya lepas, berarti saya di sini ya sudah, mau dipakai suruh apa setiap hari jam berapa ya oke, saya bisa gitu. Saya nggak bisa Oh. bilang oh saya ada ini di sini, nggak bisa bilang begitu gitu. Jadi Mhm. oke, aku Ya. ready gitu. Mm-mm. Siap, prosesnya untuk memutuskan, apa namanya, bukan memutuskan sih istilahnya, izin untuk Mm-mm. memenuhi panggilan yang, eee, tepat ini, Mm-mm. Kak Mai, cukup alat nggak sih atau oke, biasanya kalau instansi kan Mm-mm. udah cocok nih, udah sama Mm-mm. Kak Mai atau Mm-mm. boleh tapi nanti sesekali ya, kayak gitu atau gimana nih, Kak? Mm-mm. Kalau di sekolah Mhm, musik yang harian iya, itu saya mhm. butuh waktu 2 bulan untuk Oh, minta oke. izin untuk resignnya. Jadi Heeh, September saya dapat calling, saya bilang mhm, ibu saya akan selesaikan ujian dulu, selesaikan mhm, ujian untuk anak-anak dulu di bulan November, dan saya bulan Desember saat lagi heboh-hebohnya kegiatan mhm, saya mau masuk gitu. Jadi bukan bukan saya ngepasin selesai, tapi justru heeh. Desember saya pindah Wow, gitu. Dan waktu itu mhm, di tempat saya mengajar itu ibu pimpinannya bilang kenapa nggak tunggu dulu, siapa tahu kamu salah, siapa tahu itu bukan gitu ya, pokoknya lebih oke. ke nggak pengen gitu ya kalau saya Heeh, heeh. lepas dari situ. Tapi karena sesuatu itu kuat sekali ya, kuat Kuat, sekali, heeh, jadi mhm, setiap kali sejak September itu, sejak saya dapat panggilan itu, ketika saya masuk di tempat kerja saya bukannya lemes-lemesan loh, tapi saya malah mhm, semangat, dan sedikit lagi, ayo sedikit lagi, selesaikan sedikit lagi. Jadi mhm, lucu banget rasanya tuh heeh, kayak gitu, kayak anak kecil yang masuk mhm, sekolah antusias banget, ye abis ini libur, abis ini mau tempat baru gitu. Tapi saya iya, mengerjakan konser, saya mengerjakan ujian dengan maksimal. Tapi mhm, hari-hari itu kayak berjalan dengan begitu cepat, dan penyertaan Tuhan tuh sempurna. Seperti saya izin ke masing-masing instansi, mereka sih bilang bener kata Kak Indi, sesekali di sini dong. Saya bilang kalau nggak selesai mhm. itu akan ke bawah, nanti pasti akan ya udahlah nggak apa-apa lah, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Tapi waktu itu Iya, nggak saya tuntas ya, Kak? ya, Mhm, saya agak ekstrim orangnya ya. Jadi mhm, begitu mhm. begitu Yes, dibilang selesai, iya, saya bilang selesai, saya pamit mhm, satu satu iya, satu satu. Rasanya tuh luar biasa sih, luar biasanya, karena sedih ngelihat setiap yang saya pamitin, tapi di satu mhm, sisi kayak ada sesuatu yang bilang oke, selesai, ini selesai, ini selesai, oke, sekarang fokus untuk ke tempat yang beda gitu. Jadi mhm, bukan motivasi yang nggak baik, yang oke iya, nih berhasil nih, bukan, tapi lebih yang ke iya, tarik ulur, tapi ada damai sejahtera gitu. Puji Tuhan, mhm, setiap murid yang sampai saat ini menghubungi saya, misalnya untuk kepentingan lomba, tapi saya iya, benar-benar nggak bisa pegang dia, mhm, saya punya referensi, saya punya rekomendasi temen juga yang menurut saya ini oke nih. Kamu kesini mhm, aja, kamu kesini aja. Saya ada temen juga, jadi mhm, saya mhm, nggak lepas mereka ke siapapun yang nggak kenal, nggak ya, tapi saya mhm, punya mhm, rekomendasi juga buat mereka, siapa tahu mereka cocok gitu. Tapi Kak mhm, Indi, yang surprise-nya, iya, saat saya sudah masuk di sini, saya pernah tanya sama pastor saya, sama pemimpin mhm, saya tanya, kalau sudah masuk di sini berarti nggak boleh ngajar di tempat lain lagi ya, pastor? Berarti nggak boleh ngajar murid lama yang punya mhm, keterikatan hati sama saya gitu, nggak boleh lagi kah gitu? Dan mhm. pemimpin saya jawabnya begini, boleh, kenapa nggak boleh? Ah, ya ampun. Asal kamu Heeh, heeh, tahu prioritasnya. Sekarang kamu yes, ada di mana, selesaikan dulu tugas kamu. Selama kamu jadi berkat dan itu masih tentang Tuhan dan menjadi berkat, mhm, kenapa enggak? Dan itu jawaban yang mhm,
di luar bayangan saya ya. Saya Hmm, kan kita ya, terbiasa di tempat lain di sekuler pasti kalau kamu mm-mm. milik ini ya kamu di sini, kamu milik ini Yes, kamu di sini, fokus kamu ya nggak Kak boleh ya. di sana. Nah, betul. Mm-mm. Selain fokus juga lebih ke kayak kepemilikan Oh gitu. Tapi ya, saya betul. kalau saya semakin tidak Ada sense of belonging gitu ya Kak betul. ya. Kalau saya Mm-mm. semakin diberikan kepercayaan, malah saya semakin Nah, bertanggung jawab gitu. Nggak usah saya yes, harus betul. mencari-cari waktu, tapi saya izin, pastor boleh nggak? Nggak ngumpet-ngumpet gitu ya Betul. Kak ya. Ada satu Mm-mm, dua mm-mm. murid yang Betul. memang nggak bisa saya lepas. Kenapa? Ya. Karena ada yang mereka berkebutuhan khusus. Itu yang Mm-mm, kalau saya datang ke rumahnya itu, anaknya itu nunggu saya di pintu mm-mm, setiap minggu, dan dia kalau ketemu saya tuh kayak happy banget, dan saya loh, kok segitunya ya anak itu. Pernah waktu saya lagi COVID waktu itu, pernah berhenti sebentar gitu sekitar beberapa bulan, dan mamanya mencoba mencarikan orang baru karena saya waktu di sini sempat agak sibuk itu, sempat dicarikan orang baru tapi anaknya tuh nggak happy katanya. mm-mm, Terus dia menghubungi saya lagi dan minta untuk mm-mm, anaknya diajar sama saya cuman 1 jam aja, Miss, 1 minggu 1 kali, boleh nggak, Miss? Makanya saya tanya ke pemimpin saya itu, dan mm-mm. jawabannya boleh. Jadi saya bilang, selama itu tentang melayani dan menjadi berkat Iya, buat orang, ya saya mau gitu. Tapi bukan lagi motivasi saya butuh sesuatu ya, tapi lebih iya, ke betul. saya berguna nggak sih di situ, saya bisa jadi Mm-mm, berkat nggak sih buat dia, seberapa sih ilmu yang saya berikan atau kehadiran saya itu bisa memberkati dia nggak sih gitu. Saya tetap mm-mm. mau lakukan itu gitu. Gitu sih Kak, suka nggak Luar tahan biasa. kalau ngomong ya. Emang sih kalau ngomongin tentang Tuhan, tentang panggilannya, betapa cintanya dia sampai kayak secara spesial panggil, kamu tuh harusnya ada di sini loh gitu ya. Eh Sehari-hari kayak nggak kelihatan ya Kak Mai, nggak biasa aja, ini kan juga passion. Passion kan juga Tuhan yang kasih. Talenta juga Tuhan yang kasih kayak gitu kan. Kita suka berpikir seperti itu, tapi kadang ada hal-hal yang harus kita putuskan. eh Mungkin tidak semua orang menikmati panggilan yang sama ya Kak Maya. Kalau Kak Maya menangkap panggilan Tuhan dengan cara yang seperti ini, ada juga dengan cara yang berbeda, misalnya. Jadi banyak hal. Ada yang terbalik juga, sudah begini masih banyak dan kita mikir itu hal yang biasa. Tapi secara khusus mungkin kita juga agak-agak satu frekuensi. Buat saya secara pribadi juga begitu. Kalau sudah di sini, artinya ya apa ya, mengabdi seperti untuk Tuhan. Siapapun pemimpin kita mungkin nggak incas terus, nggak, iya sudah lakuin itu seperti untuk Tuhan. Kayak yang itu tuh yang bikin tenang, kita nggak ngutang jawaban, nggak ngutang mikir gitu kan. Nanti jawab apa ya, nggak perlu kayak gitu karena kita nggak ngutang apapun ya. Iya. Well, iya ini yang menarik. So, setelah ini sekarang ini berarti berarti sudah berapa lama nih Kak Mai menghidupi sesuatu yang eh, di track yang memang diluruskan kembali ke Tuhan, diluruskan kembali oleh Tuhan ya, di tempat ini, di FGF tepatnya kayak gitu, yang saat ini Kak Mai nikmati, Kak Mai alami seperti apa? Berarti Desember 2021 sampai Mm-mm, ke kemarin Desember 2022, berarti 1 tahun setengah, 1,5 tahun tepat. mhm, 6 bulan masa percobaan dulu, tetap ada masa mhm, percobaannya. ya, Lalu saya berarti 1 tahun persis ini mhm, sebagai full timer. Saya dapat sesuatu kayak gini Kak Indi. mhm, Kalau kita berpikir bahwa memenuhi panggilan Tuhan saja sudah cukup, itu salah besar. mhm, Jadi memenuhi panggilan Tuhan itu seperti eh, bapak kita ngomong sama kita, sini dong, sini sini sini, ikut aku, sini sini. mhm, Berarti ada yang mau dikerjain nggak? Kan ada. iya, Ada yang mhm, tugas yang mau dikasih gitu. mhm, Jadi kalau kita memenuhi panggilan itu satu langkah untuk kita em, ikut rencana Tuhan. Tapi ternyata setelah masuk itu kita juga diproses loh gitu, jangan salah, mhm, bukan mhm, berarti yes, setelah masuk berarti selesai, kamu aku panggil lalu dapat reward. mhm, No, kalau dipanggil mhm. dapat reward tuh berarti dipanggil pulang ke rumah bapak ya. Suatu hari Iya nanti betul, itu ya ya dipanggil untuk setuju, dapat reward. ya, Tapi kalau mhm, ini saya merasa saya dipanggil dan diproses gitu, ya diproses diperindah. untuk yang tadinya
pernah nggak sih dengar istilah sekarang yang aku nggak bisa loh diginiin gitu ya. Sekarang harus bisa diginiin, harus bisa gitu, Iya, harus kuat aku gitu ya. aku paling nggak bisa diginiin gitu, nggak ada yang kata kayak gitu ya, Karena Kak. karena dulu kan tanggung jawabnya hanya tentang anak-anak, hanya tentang komunikasi ke orang tua mereka masing-masing, tentang kepemimpinan, membuat acara, hanya sebatas itu. Jadi lingkup saya hanya selalu one on one dengan satu anak, private kan pasti satu anak demi satu anak, jadi nggak pernah kerja sama tim. Pasti belajar yang namanya kerja Mm-mm. sama tim di sini, belajar yang namanya tunduk otoritas, belajar yang namanya menekan ego, banyak hal Ya. yang pastinya ya selama itu adalah proses yang menuju ke arah yang Tuhan mau, ya kita harus lakukan. Kalau tidak ada perbedaannya antara saya masuk sebagai full timer dan dulu, ya sia-sia juga. Jadi harus ada sesuatu yang berubah. Kalau sedikit demi sedikit ya, teman partner kerja saya bilang kayak gini, kamu sekarang sudah mulai berubah loh, Mai. Oh iya, apanya? Ya kamu nggak sekaku dulu katanya. Ya semoga ya, kalau orangnya hari ini lagi denger ya mungkin dia lagi ketawa-ketawa. Jadi dia bilang saya kaku banget, nggak bisa digoyang, harus maunya gini-gini gitu, karena kebiasaan cuman ngurusin tentang lingkup kecil. Sekarang kan kita harus lebih fleksibel, lebih rendah Ya. hati, buka ruang, buka pikiran, pokoknya harus ya diproses gitu. Panggilan itu satu langkah untuk masuk dalam rencana Tuhan, tapi selanjutnya adalah diproses seumur hidup, sampai kapan kita nggak pernah tahu, gitu sih Kak. Betul, karena sekali lagi ya kayak kita dipanggil untuk mengerjakan yang Tuhan mau. Bukan untuk hanya pindah tempat lalu mengerjakan yang kita mau kan. Betul, betul, betul. Benar-benar mengerjakan apa yang Tuhan mau dan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan ya Kak ya. Ah, itu a good thing. Oke, Kak Mai, lagu yang paling berkesan buat Kak Mai apa sih? Saya sih mau nodong aja kan. Sayang banget suara bagus kalau mumpung bisa on air nggak suruh nyanyi. Lagu Maafkan yang saya senang banget saya dengerin Kak Mai. lagu Kemudian yang tadi disebut Markus juga next harus juga beliau yes, menyampaikan sesuatu ya kan. yes, Harus harus harus. menyampaikan ingatan baik dan menyanyi itu sih. Kalau Markus bisa sambil ngedance juga loh Kak. Aduh, gitu dong. Tadinya ngedance tapi nyanyi, nyanyi aja deh Kak. Kak Mai, apa lagu yang saya percaya semua lagu ada kesan tersendiri Ya, karena lagu itu ada. sendiri diciptakan by Spirit ya Ya, dan muatanya adalah kebaikan Tuhan dan keagungan Tuhan. Kalau yang saat ini Kak Mai yang paling lekat mungkin yang apa bisa jadi teman waktu memutuskan untuk memenuhi oke. panggilan Tuhan itu Ada dua atau sebenarnya. oke. Kalau lagu yang benar-benar tentang calling itu ada, tapi kalau yang satu ini yang aku Mm-mm. nyanyi dikit gitu ya. Kalau yang Yes. aku nyanyikan, nanti aku coba nyanyikan ini adalah lagu ini justru berceritanya tentang bahkan ketika kita mengabdi sama Tuhan itu pun nggak cukup untuk membalas kebaikan Tuhan gitu. Jadi kalau ya lagu yang pertama yang aku pernah suka banget waktu aku pertama kali dapat calling ini adalah ini aku Tuhan, pakai aku jadi alatmu gitu ya. Tapi kalau yang lagu yang ini, lagu Sungguh Indah, itu Oh, di yes. baitnya itu strong banget, dia bilang bahkan seluruh pengabdianku itu nggak bisa balas kebaikannya Tuhan, dan sungguh indah yang Tuhan pikirkan, itu bikin bikin sangat berbunga-bunga dan kayak dibaperin sama Tuhan gitu pakai lagu ini kayaknya. Aku coba nyanyi Benar, ya. benar. Yes, silakan Kak Mai. Ah, satu bait, satu chorus, satu. Full. Oke, kita nyanyi bareng-bareng juga boleh ya. Buat dimanapun Good News Family berada, kita mau nyanyikan lagu ini. Lagu ini nggak tentang kebaikan kita, tapi tentang kebaikan Tuhan, tentang luar
luar biasanya Tuhan yang begitu besar tapi begitu mempedulikan kita yang seperti ini gitu ya. Tuhan begitu peduli dan mengasihi setiap kita. Bahkan dia merancangkan segala sesuatu tuh detail yang bikin kita tersanjung. Tuhan kau luar biasa gitu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Melt banget, apalagi Tuhan. Saya tuh agak cengeng kayak gini tuh Kak Mai, kalau dengerin apa tuh langsung celup ikutan. Well Kak Mai, mungkin ada yang mau diberikan sebagai pesan semangat buat Good News Family semua dari pelajaran yang Kak Mai ambil ketika menikmati memutuskan untuk taat. Personally, apa yang Kak Mai ambil dari pembelajaran ini, apa yang Kak Mai rasakan ketika mengambil keputusan untuk OB sama yang Tuhan sampaikan, Tuhan katakan, bahkan mesti konfirm ke sana kemari. So setelah semuanya, apa yang Kak Mai nikmati saat ini, rasakan? Yang pasti adalah ketika kita memilih taat itu, kita nggak sedang taat pada pribadi yang kita nggak kenal ya. Tapi kita tahu siapa dia, kita tahu bagaimana sepak terjangnya, kita tahu kekuasaannya, kita tahu kehebatannya, makanya siapa kita kok kita nggak percaya kalau dia yang suruh gitu. Kecuali kita sedang mempercayakan diri pada sesuatu yang gambling atau kita nggak kenal, ya udah deh ngikut deh gitu. Tapi ini ketika kita mau taat sama pribadi yang kita tahu persis dia seperti apa, bukankah jaminan itu sudah tersedia gitu. Kalaupun kita hari ini mungkin belum seperti apa ya, mungkin tidak setiap janjinya langsung digenapi, tapi pasti satu persatu. Dan ingat, ukuran kesuksesan itu kan bukan definisi manusia ya, tapi apa artinya kalau kita bisa memperoleh semuanya tapi Tuhan bilang bukan itu loh, wah kayaknya gagal banget gitu. Tapi ketika mungkin tidak seperti yang dibayangkan manusia kesuksesannya, tapi Tuhan bilang ya kau hambaku yang taat dan setia gitu, kayaknya itu lebih dari cukup buat setiap kita. Yang dikejar adalah pribadi Tuhan dan apa yang menyenangkan Tuhan. Kalau yang lain Tuhan pasti sediakan gitu. Aku percaya sih Tuhan sediakan gitu buat setiap kita. Kalau buat Good News Family dimanapun berada, yang hari-hari ini mungkin lagi bekerja, lagi mungkin kau lagi struggle, kayaknya nggak sesuai nih sama callingku, nggak sesuai nih, minta aja, tanya aja sama Tuhan, dan Tuhan aku mau loh Tuhan bisa ngelakuin sesuatu sesuai dengan talentaku, sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Kalau kita baik-baik mendengarkannya, pasti itu akan tiba suara itu.
pasti akan datang. Asal kita mau meresponnya. Kadang kita nggak mau respon karena kita pikir tawaran itu selalu spektakuler dan wow di mata kita. Baru kita bilang itu calling atau itu sesuatu yang wah ini menguntungkan nih buat aku, berarti ini benar. Nggak seperti itu jalannya Tuhan gitu. Jadi kalau memang benar-benar kita mau memenuhi panggilan pelayanan kita, itu rasanya kayak bersuka cita dalam pekerjaan itu kan anugerah Tuhan gitu Kak. Ya, betul. Banyak orang yang aku dengarkan mereka mungkin nyanyi, jago nyanyi, bagus banget, pinter banget, tapi nggak bersuka cita ada juga. Ya. Lebih ke untuk nyanyi buat orang lain, tapi Mm-mm. dirinya nggak mengalami sukacita ada juga. Jadi ini bukan tentang menyanyinya, bukan tentang bermain musik, bukan tentang apa, tapi tentang sesuatu yang kamu sukai dan menyukakan yang menciptakan kamu gitu kan, itu sudah lebih dari Keren. cukup gitu ya. Jadi itu sih yang aku Yes. dapat, semangat terus dalam pekerjaan, kalaupun belum ketemu yang sesuai, cari terus, dan kalau memang Tuhan mau panggil, Tuhan pasti panggil gitu, asal kita mau buka hati, buka telinga, buka Mhm. pikiran gitu. Tapi ingat, nggak cuma dipanggil dan kita datang, tapi Ya. diproses ya, yang siap Mhm. diproses ya, selamat menjalaninya. Oke. Waduh, luar biasa banget, bold banget nih Kak Mai. Jadi apa ya, penuh ya. Saya dapetinnya Gonsolia ketika kita taat itu nggak ada sukacita. Sukacita tiada tara kalau orang bilang ya. Sukacitanya tuh penuh, hidup kita tuh kayak yang full bold gitu ya. Gak ngerti karena apa. Kadang kita juga bertanya, ini apa sih? Tapi itulah sukacita dari Tuhan ketika kita taat ya Kak Mai. Seperti Nggak yang dream come true, nggak selalu seperti itu. seperti Red saya lihat Kak carpet, Indi enggak. juga ya, saya lihat Kak Indi kan selalu bersuka cita dalam pekerjaan. Amin, puji Tuhan. Selalu ada ide-ide yang baru, selalu ada kreativitas yang kayaknya kita nggak, dengan kekuatan kita tuh nggak bisa, tapi Tuhan kasih, nih loh, kayak gini loh, kayak gini loh. Dia Iya, muncul sendiri, dia muncul sendiri, dan kita i- happy aja. Capek ya tetap capek, namanya manusia iya, ya. Tapi betul. happy, joy-nya itu kayak dari dalam itu ya, terus Kayaknya diperbaiki. itu karena kagum dengan apa yang Tuhan buat. Nangisnya iya Kak, cuman nggak ada yang tahu aja. Tuhan kadang desperate juga, tapi masih baik desperate kita karena Tuhan gitu kan. Bukan karena yang lain. Dan kalau desperate ke Tuhan itu bukankah dia yang punya segala sesuatu? Udah nangis aja masa iya nggak dikasih itu yang ada di situ gitu kan. Dia punya semuanya. Kak Mai, thank you banget Sama Kak untuk Indi, terima waktunya, kasih ya. for bless us gitu ya. Dan Good Family, kami sangat berharap apa yang disampaikan Kak Mai di waktu yang terbatas mungkin singkat ini, saya percaya ini akan bisa menjadi berkat buat Anda dan mewakili mungkin Anda mengalami hal yang serupa. Setelah ini Anda bisa punya keputusan yang tepat ya. Again, thank you Kak Mai. Sama Kak God Indi, bless, selalu boleh jadi juga. berkat wherever ya. Ya, Bye. God bless Ya, you. God bless. Baik, Gunsoli, itu tadi yang bisa kami hadirkan. Tunggu lagi nanti next bersama dengan Dr. Theo SPPD, Dr. Theo Ardi ya, di